kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma i'lamu rahimakumullah fa inna khairal kalami kitabullah wa khairul huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman serta nikmat Islam, dua kenikmatan yang menentukan nanti kita pada hari kiamat. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Dua kenikmatan yang manusia sering lalai untuk bersyukur terhadap dua nikmat ini. Dengan nikmat-nikmat itu, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di majlis yang berkah ini, insyaallah majlisul ilm, dalam rangka tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihati, berwasiat tentang kebaikan, berwasiat tentang ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak memudahkan kita jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan sore hari ini, marilah kita kembali membaca sebuah kitab, yaitu Kun Salafiyan 'alal Jaddah, yang mana buku ini ditulis oleh beliau Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau adalah seorang dosen, seorang profesor di kuliah fikih. Ya, sini dikatakan Ustaz di Qismil Fiqh di Kuliah Syariah. Ustaz fikih di dalam kuliah syariah di Jamiah Islamiyah Madinah sana. Dan kita masih membaca tentang mukadimah beliau. Kita belum masuk Pak ya ke dalam inti dari buku ini. Dan kita sampai di halaman 18 ya, yang paling bawah itu kita baca. Yaqulul Malik Abdul Aziz yarhamuhullah, berkata Malik Abdul Aziz, yaitu Raja Saudi Abdul Aziz, walladhi namshi alaihi huwa tariqus salaf as-salih. Kata beliau, yang kita jalani sekarang ini, yaitu negara Saudi maksudnya, itu adalah jalannya para salaf as-salih, yang mana wala nukaffir ahadan illa man kaffarahu Allah wa rasuluh. Kita tidak mengkafirkan satu orang pun kecuali memang yang Allah kafirkan dan Rasulullah kafirkan. Ya. Artinya di sini beliau itu memisahkan diri, menjauhkan diri dari manhaj takfir. Yang sukanya mengkafirkan orang-orang. Maka dia mengatakan kita tidak akan mengkafirkan satu orang pun kecuali Allah kafirkan atau Rasulullah SAW yang mengkafirkan orang tersebut. Dan insya Allah Pak, ada pembahasan tersendiri masalah takfir di buku ini. Insya Allah kita akan sampai ya, karena ini cuma sekedar mukadimah. Kemudian beliau mengatakan walaysa min madhabin siwa madhabis salaf as-salih. Dan tidak ada dari madhab yang dianut oleh Saudi kecuali madhabnya salaf. Wala nu'ayyidu ba'dal madzahib ala ba'diha, dan kita tidak menguatkan satu madhab di atas madhab lain, tidak semua madhab sama. Dalam masalah apa? Beliau mengatakan fa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ibnu Hanbal a'immatuna. Mereka Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya adalah imam-imam kita. Dalam masalah apa? Dalam masalah manhaj salaf.
manhajnya sama Pak. Walaupun fikihnya berbeda. Imam Syafi'i punya fikih sendiri, Imam Malik punya fikih sendiri, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka punya fikih sendiri. Tetapi manhaj mereka sama Pak. Ya, gak ada bedanya. Fikih boleh berbeda, madhab boleh berbeda. Yang satu madhabnya ini, yang satu madhabnya ini, tidak masalah, karena itu fikih. Adapun masalah manhaj, nah itu yang nggak boleh berbeda. Mereka para imam 4, walaupun mereka madhabnya beda-beda, tetapi mereka adalah imam kami, kata beliau. Ya, Doktor, kata beliau Al-Malik Abdul Aziz. Wa huwa kalamun nafisun yumassilul makna as-sahih lis-salafiyyah. Yang mana perkataan beliau ini, yaitu Al-Malik Abdul Aziz, itu sebuah perkataan yang nafis, sangat berharga. Yumassilul makna as-sahih, yang menggambarkan makna yang benar daripada salafiyah. Salafiyah itu maknanya apa? Ya ini, ya, mengikuti manhaj salaf, itu makna salafiyah. Alladhi huwal makna as-sahih, alladhi huwa makna as-sahih lil Islam, yang mana ini adalah makna Islam yang benar seperti itu, Pak, yaitu manhaj salaf. Wa fi hadhihi al-awinah yata'arradu al-Islam umuman wa mamlakatul Arabiyyah as-Saudiyah wa ad-da'wah as-salafiyah khususan ila iftira'in wa dhulmin. Kata beliau, ya, penulis buku ini, beliau mengatakan, dan pada zaman sekarang, ya, pada waktu sekarang ini, Islam itu menghadapi sebuah gangguan. Kata beliau di sini, al-mamlakah as-Saudiyah wa ad-da'wah as-salafiyah khususan. Wabil khusus kerajaan Saudi, Pak, dan juga dakwah salaf. Apa yang mereka hadapi? Ilaftira'in wa dhulmin wa tasfihin wa qalbin bil haqa'iq, kepada sebuah kebohongan. Islam itu menghadapi sebuah fitnah, kebohongan, dan juga kezaliman, wa taswihin, dan juga sebuah taswih itu perbuatan memutarbalikkan fakta. Wa qalbin lil haqa'iq, dan juga memutarbalikkan fakta min qibali ba'dis sasah wal kutab al-gharbiyyin. Siapa mereka? Orang-orang yang memutarbalikkan fakta, membuat segalanya jadi rancu. Mereka adalah as-sasah. Saya nggak paham yang dimaksud beliau makna sasah di sini. Ya. Bisa jadi sasah di sini itu artinya dari kata sasah yang susu, artinya orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik. Atau asasa secara bahasa artinya cacing, Pak. Alam makna yang mana? Ya. Beliau menyebutkan di sini bahwasanya banyak sekali yang memberikan fitnah, kemudian kerancuan terhadap Saudi, kemudian terhadap dakwah salaf, itu dari kalangan orang-orang politikus seperti itu. Dan juga para penulis-penulis buku yang mana mereka berada di barat, al-gharbiyyin, al-mu'adina lil Islam, yang mana mereka ini musuh terhadap Islam. Walladzi taqifus suhyuniyah warawahum, yang mana di belakang mereka ini, Pak, di belakang para penulis buku, ya, di belakang para orang-orang politikus ini yang mereka benci terhadap Islam, itu di belakang mereka ada suhyuniyah, Zionisme. Yang mana jelas Zionisme ini mereka benci terhadap Islam. Wa yaqifu ma'ahum fi dhulmihim wa iftiraihim min ta'assuri bihim fi ba'dil buldan, ya. Bahkan, ya, orang-orang Zionis ini mereka mendukung para penulis-penulis buku tadi yang memuji Islam, orang-orang yang menzalimi Islam, mengatakan sesuatu yang bukan hakikatnya. Kemudian mereka ini punya ta'assur, punya bekas, punya pengaruh di beberapa negara. Politikus-politikus ini mereka punya pengaruh, Pak. Para penulis buku mereka punya pengaruh, ya. Mereka itu di beberapa negara ikut menjelek-jelekkan Saudi, ikut menjelek-jelekkan dakwah salaf, mengatakan begini begitu. Wa ma'anna ad-da'wah as-salafiyyah ya ab'adu ma yakunu 'anit takfir wa tabdi' wa tafsik bi ghairi dalil. Perhatikan, Pak. Padahal dakwah salafiyah itu jauh dari yang namanya takfir, atau suka membid'ahkan seseorang, atau mengkufurkan seseorang, atau memfasikkan seseorang. Kita tahu, Pak, dakwah salaf atau Saudi lah. Karena di sini dikatakan secara khusus itu Saudi, dan juga dakwah salaf itu dikatakan apa? Dakwah salaf itu suka mengkafirkan, suka membid'ahkan. Wah, itu sering sekali. Saat ini suka membid'ahkan. Itu sering saya dengar, Pak. Suka membuat orang itu jadi fasik. Oh, ini fasik begini.
dikatakan itu semua bohong. Ya memang di dalam Islam itu ada yang namanya takfir, mengkafirkan, tapi pakai dalil. Ya memang di dalam Islam itu ada membid'ahkan seseorang, ada, tapi pakai dalil. Ada pun tidak pakai dalil, itulah yang jauh. Ya. Jadi bukan suatu hal yang gampang mengkafirkan seseorang. Bukan suatu hal yang gampang menyebut seseorang itu ahlul bid'ah, bukan Pak. Bukan suatu hal yang mudah menyebut orang itu sebagai orang itu fasik. Di dalam Islam seperti itu, tapi orang-orang langsung, woi ini suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan, padahal semua itu jauh dari itu Pak ya. Islam itu dan dakwah salafiyah jauh dari yang namanya seperti itu. Wa ya'abadu ma yakunu minal ghulu wa tatarruf. Dan juga dakwah salafiyah itu jauh dari apa? Al-ghulu, berlebih-lebihan. Dan juga tatarruf, sama berlebih-lebihannya. Al-ghulu dan tatarruf itu artinya sama. Illa anna hadhihi dakwah al-mubarakah ulsiqa bima laisa fiha. Dan bahwasanya dakwah ini, dakwah salafiyah ini dakwah yang berkah, Pak. Yang kadang orang-orang itu menganggap bahwasanya ada bagian dari dakwah salafiyah ini, padahal itu bukan. Ya, sesuatu yang orang menganggap dakwah salaf itu seperti, padahal itu bukan. Wa nusiba ilaiha man laisa ala manhajika. Bahkan terkadang kata beliau dinisbatkan kepada dakwah salaf orang-orang yang dia itu nggak manhaj salaf. Oh orang ini dai salaf ini, padahal bukan Pak. Ya. Kadang seperti itu. Mimma syawwaha jamalaha wa ghayyara haqiqataha wa nafara minha wa zahada an-nasa fiha. Yang mana orang-orang tadi itu membuat dakwah salaf itu jadi jelek. Yang tadinya bagus jadi jelek. Kemudian apa? Mengganti dakwah salaf hakikatnya, yang tadinya dia itu dakwah yang berkah malah seakan-akan dakwah yang buruk. Wa nafara minha, dan membuat orang akhirnya lari dakwah salaf. Oh hati-hati kata cingkrang, hati-hati jenggotan. Wah ini orang akhirnya lari Pak ya, dari dakwah salaf. Gara-gara siapa? Gara-gara ada orang-orang yang dia cuma ngaku-ngaku dia dai salaf, ngaku-ngaku dia itu berada di atas manhaj salaf, padahal enggak, sama sekali jauh dari manhaj salaf. Kemudian beliau di sini mengatakan, wa inna min abrazil awamil allati kanat sababan fi dzalika. Dan dari faktor-faktor yang paling jelas tentang masalah ini, yang menyebabkan masalah ini adalah ya wujudul jama'at al-islamiyah al-hizbiyah al-mu'asirah al-muta'athirah bi fikril khawarij. Perhatikan ini nanti akan dibahas ya di permasalahan khusus. Beliau mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan orang tersebut, orang-orang awam menganggap bahwasanya dakwah salafiyah itu jelek. Begini, ada sesuatu yang asli itu bukan dakwah salaf, ternyata dimasukkan oleh orang-orang. Siapa itu faktor terbesarnya? Adalah jamaah-jamaah Islamiyah, kelompok-kelompok yang ngakunya Islam padahal dia itu hizbiyah. Kemudian kelompok-kelompok ini muta'assirah bi fikril khawarij. Kelompok ini terpengaruh dengan pemikiran orang-orang khawarij. Yang mana orang-orang khawarij ini, mereka ini mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan orang muslim yang berbuat besar dan lain-lain. Insyaallah kita akan bahas pada waktunya. Tetapi jamaah-jamaah ini Pak, itu ngakunya berada di atas Ahlussunnah wal Jamaah, padahal jauh sekali. Sehingga orang menganggap ini dakwah salaf, sukanya mengkafirkan, padahal enggak. Padahal mereka adalah kelompok-kelompok yang mereka terpengaruh dengan pemikiran khawarij. Yang mana orang khawarij ini sukanya mengkafirkan orang Pak. Kemudian dia ngaku sebagai dakwah salaf, akhirnya orang-orang nggak ini dakwah salaf. Nah, yang seperti inilah faktor terbesar kata beliau. Likauni ba'di rumuzi wa qadati wa mufakkiri hadhil jama'at qad yuwafiquna al-manhaj as-salaf fi ba'di turuhat wa tawjihat. Perhatikan ayyuhal ikhwah, beliau di sini mengatakan ya, padahal kelompok-kelompok tadi itu di dalamnya hanya ada sedikit sebuah simbol. Ya, dikatakan sini rumus itu sebuah simbol atau pemimpin mereka atau pemikir mereka itu sedikit banyak itu sama kayak manhaj salaf. Kata beliau seperti ini. Fi ba'di turuhat wa tawjihat, di dalam beberapa pemikiran, di dalam beberapa ide. Jadi ada kelompok Pak. Ya. Dia ini punya ide sedikitlah satu atau dua atau tiga yang sama dengan manhaj salaf.
Tapi kebanyakan enggak. Ya, lihat ini ada footnote-nya, beliau mengatakan wa in kanu yukhalifuna fil katsiri min al-aqidah wal manhaj. Padahal mereka ini itu bertentangan ya dalam masalah akidah, dalam banyak masalah manhaj. Cuma ada satu dua yang cocok. Oh, dikatakan manhaj salah. Enggak, Pak, enggak bisa kayak gitu. Ya, kelompok-kelompok kayak gini lah orang-orang yang menyebabkan dakwah salaf ini jadi rusak. Kelompok seperti ini yang menyebabkan dakwah salaf ini di mata masyarakat jadi jelek. Padahal enggak. Kita enggak seperti itu. Bal qad yatakallamu ba'duhum bi ismi salafiyah. Bahkan kata beliau, sebagian besar dari mereka itu mengatakan bahwasanya ini termasuk dari salaf. Wa hum laisu kadzalika mimma ja'ala al-amr yaltabisu 'ala al-katsir minan nas. Padahal enggak kayak gitu kata beliau. Ya, kayak gitu mereka cuma ngaku oh iya saya ini berada di atas manhaj salaf. Padahal tidak seperti itu. Yang mana menjadikan perkara itu yang tabis jadi ruwet, rancu ini. Ya. Perkataan-perkataan jadi rancu terhadap apa? Alal katsir minan nas. Kebanyakan manusia. Saya kasih contoh, Pak. Saya pernah diributi sama orang, Pak. Waktu zaman-zaman Mesir ribut itu muncul partai Salafi. Wah, ribut, Pak. Ada yang datang saya, sudah ini loh, Mesir. Ada partai Salafi. Salafi sekarang buat partai ya. Orang Pak tak bilang. Enggak ada. Mereka cuma ngaku-ngaku aja partai Salafi enggak masuk politik. Saya katakan enggak masuk politik, enggak ada itu. Itu mereka cuma ngaku-ngaku aja, hakikatnya enggak ada. Oh, tapi begini enggak ada bilang. Itu cuma ngaku-ngaku aja. Hanya mengatakan bahwasanya dirinya salaf, kemudian bikin partai Salafi enggak ada, Pak. Dan kemudian jadi partai Syari enggak ada sama sekali. Ya. Itu sebuah kerusakan itu. Sehingga orang awam yang melihat sekarang Salafi sudah masuk partai di Indonesia nanti bakal gitu, nggak bakalan seperti itu ya. Artinya ini orang-orang dia cuma punya sedikit pemikiran yang sama dengan kayak manhaj salaf, kemudian dia ngaku-ngaku ini partai, ini begini ya, akhirnya enggak seperti itu. Sehingga manusia mengatakan wah sekarang Salafi sudah mulai masuk partai nih. Dulu kenceng masalah partai tidak boleh, sekarang masuk partai. Saya katakan enggak, dari dulu sama ya. Fatwanya dari dulu sama, dari dulu sampai sekarang itu sama semua. Kemudian ayyuhal ikhwan, allati qad takhfa 'alaihimul haqiqah dhannan minhum anna hadhihi jama'at salafiyah. Yang mana kebanyakan dari hakikat dakwah salafiyah itu tidak tahu, orang manusia itu enggak tahu. Dikira dhannan anna hadhihi jama'at salafiyah, yang mana mereka mengira dakwah ini kelompok ini adalah kelompok salaf gitu. Au 'alal fikril wahabi kama yaqullu lil ba'd tasmiyatuha, atau bahwasanya orang ini pemikiran adalah pemikiran wahabi sebagaimana sebagian orang mengatakan tersebut. Tab selanjutnya ayyuhal ikhwah, beliau mengatakan wa innaka la ta'jabu mimman yusammil jama'at al-hizbiyah bil jama'at as-salafiyah al-jihadiyah. Ini kencang sekali, Pak. Dengan jelas beliau mengatakan, dan engkau akan merasa takjub dengan apa? Orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini jamaah hizbiyah. Hizbiyah itu maksudnya partai, Pak. Hizb sebuah kelompok tertentu, ya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Perhatikan ayyuhal ikhwan. Apa bedanya hizbiyah dan tidak hizbiyah? Biar antum paham ya istilah ini, karena istilah hizbiyah ini di buku ini itu akan sering disebut. Biar antum paham ayyuhal ikhwan. Maksudnya hizbiyah itu adalah kelihatan dari dakwahnya. Kelihatan dari dakwahnya apa? Ketika dia itu dakwahnya adalah Islam, tanpa menyebut kelompok dari mana, ya, maka itulah yang disebut dengan dakwah salafiyah, dakwah yang benar. Kita berdakwah Islam, manhaj yang benar seperti ini, tanpa menyebut-nyebut kelompok, ya, maka itu adalah sesuatu yang bisa kita bilang dia dakwah yang benar. Tapi kalau dakwah sudah menyebut kelompoknya, nah ini sudah hizbiyah namanya, Pak. Sudah bukan lagi dakwah Islam. Berarti kan apakah hizbiyah itu boleh atau tidak? Kalau nggak ada hubungannya sama dakwah boleh, Pak. Atau buat kelompok asyabab misalnya, nggak masalah, ya kan? Nggak masalah. Itu sebuah kelompok, sebuah hizb kita bilang yang nggak ada masalah, cuma main-main guna. Tapi kalau aku dakwah, kan mencari dakwah sini, ikhwan, ini dari asyabab nih. Aku harus gabung ke kita. Jadi setiap kali dia dakwah yang undang asabah. Nah itu sudah hizbiyah namanya, Pak. Kami dari hizbiyah.
dari kamu jadi asyabab. Ini sekarang lagi ada penyaluran dana ke sini. Kamu dari asyabab begini, yang di mana-mana yang dikundang asyabab itu maksudnya sudah hizbiyah. Itu perbedaan antara dakwah hizbiyah atau tidak hizbiyah. Kelompok apapun lah, kelompok apapun. Saya punya teman Pak, terus terang saya punya teman orang Alirsat, santri Alirsat begitu. Dia ngomong ke saya, saya itu tiap kajian selalu menyatakan diri saya itu dari Alirsat. Pak saya dari Alirsat Pak, terus ini Alirsat Pak. Terus dia selalu mengucapkan kata Alirsat dalam setiap kajiannya, dalam setiap dakwahnya. Nah, bilang ente hizbi. Nah, bilang ente hizbi. Kita tuh dakwah tidak nyebut masalah irsad atau enggak, sudah kita dakwah lillahi ta'ala, nggak usah nyebut-nyebut kelompok. Atau silakan buat kelompok apapun terserah, tapi jangan kemudian kelompok itu menjadi tujuan dakwah supaya orang gabung sama kelompok. Tidak perlu, kita sudah dakwah sudah. Antum mau punya kelompok tertentu silahkan, nggak masalah. Yang jadi masalah itu ketika antum apa-apa ketika dakwah mesti yang digunakan kelompok antum. Nah itu salah, itu sudah itu. Kemana-mana yang dikembangkan, mana dari kelompok ini, dari kelompok ini, itu sudah hizbi. Tujuan dakwah ente apa? Ente sekarang lagi dakwah, tujuannya apa? Nyebut-nyebut kelompok. Tidak ada tujuannya. Makanya itulah perbedaan kalau hizbi tidak hizbi. Ya, kalau dia hizbi ini maksudnya kenapa kok sering disebut ini adalah orang-orang yang dakwahnya dia selalu pengen supaya menonjolkan anak dari hizb ini, anak dari partai ini, anak dari kelompok ini. Kalau enggak masalah sudah. Dan kita jalan sendiri nggak masalah. Itulah sebenarnya ini masalah niat ya. Niatnya dia itu apa? Tapi orang yang seperti itu biasanya ketok banget gitu. Tiap saat mesti nyebut kelompoknya, ketok kan. Ya. Kalau cuma sekedar pakai baju, ada logonya Alirsat, nggak masalah. Kemudian pakai mobilnya mobil Alirsat, ada lampunya gede, nggak masalah. Cuman kalau tiap dakwah nyebut Alirsat, ini bermasalah. Saya ngomong sendiri sama teman-teman yang gitu. Ini bermasalah. Tiap dakwah nyebut Alirsat, tiap dakwah saya dari Alirsat begini begitu. Ini dakwah kepada siapa? Dakwah kepada Alirsat atau dakwah kepada Allah? Kok tiap dakwah nyebut Alirsat kenapa? Gitu. Ini bermasalah yang seperti ini. Maka siapapun kelompoknya, nggak cuma Alirsat pun kelompoknya, ketika itu dakwahnya adalah dakwah untuk menuju ngambil kelompok, sudah dipastikan dia hizbi. Dakwahnya ayo gabung dengan kelompok ini, ayo gabung, bukan dakwah kepada Allah. Kalau mau ngajak gabung di luar dakwah, jalan-jalan misalnya, ayo kita nih mau penyaluran dana, yuk gabung yuk, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah kita dalam forum dakwah, ya lillahi ta'ala, sudah lepas dari yang namanya kelompok atribut apapun sudah. Nah itulah perbedaan antara hizbi dan tidak hizbi ayyul ikhwah. Dan ini akan sering disebut nanti di dalam buku ini. Maka di sini ayyuhal ikhwah beliau mengatakan, ya, wa innaka la ta'jabu mimman yusammi al-jama'at al-hizbiyah bil jama'at as-salafiyah al-jihadiyah. Engkau akan melihat ada orang-orang yang dia itu menyebut jamaah-jamaah yang hizbi tersebut itu sebagai jamaah salafiyah jihadiyah. Ujian jamaah salafiyah, tapi yang selalu menyebut-nyebut masalah jihad. Oke, beliau menyebutkan di sini, perhatikan ayo ikhwah. Wa kaifa takunu salafiyatan wa hiya mukhalifatun laha fil aqidah wal manhaj. Bagaimana bisa mereka menyebut dirinya itu salafiyah jihadiyah padahal secara akidah enggak salafi sama sekali. Secara manhaj enggak salafi sama sekali. Bahkan secara praktik jihad pun salah. Tapi mereka mengatakan salafi jihadi. Ada Pak. Nah, itu insyaallah pernah dengar salafi jihadi ini. Ini salafi salafi wahabi mungkin ya. Ini salafi jihadi. Ada kayak gitu Pak menyebutnya. Padahal apa? Pemahaman mereka tentang jihad salah. Pemahaman mereka tentang jihad itu fikih siapa? Fikihnya imam 4-nya ada? Ya ada sama sekali. Maka disebutkan di sini, kaifa takunu jihadiyatan wal makna asy-syar'i as-shahih lil jihad muntafin an hadil jamaah. Bagaimana mereka menyebutkan bahwasanya kelompok mereka ini jihadiyah? Ya. Padahal makna syar'i tentang jihad itu enggak ada sama sekali dalam kelompok mereka. Mereka cuma mengatakan jihad, tapi sama sekali makna jihad yang benar enggak ada, kata beliau. Ada mitawafuri surut as-sahihah lil jihad fi hadhihi jamaah. Yang mana syarat-syarat untuk jihad itu enggak ada di dalam jamaah ini. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Ada beberapa orang yang takut kalau kita bahas masalah jihad. Karena
Karena tadi Pak, karena jamaah-jamaah yang kayak gitu Pak. Ya. Ada jamaah-jamaah yang mereka ini keras dan mengatakan saya jihad gini, tiap hari masalah jihad. Akhirnya dicap sama sama masyarakat, ini keras ini. Islam garis keras, jihad terus. Padahal Pak, kalau kita melihat tentang hukum fikih masalah jihad, ya, enggak kayak gitu. Ada syarat-syaratnya, ada bagaimana, kapan, di mananya. Itu juga dipelajari. Kalau kita belajar benar-benar, orang-orang awam itu kalau mau belajar masalah jihad benar-benar enggak seperti mereka. Dan saya sudah mengalaminya. Ya. Orang-orang mengatakan jihad, tapi ketika kita belajar masalah fikih jihad, silakan belajar masalah fikih jihad Pak. Buka fikih apapun, atau mau buka Syafi'i boleh, Maliki boleh, Abu Hanifah boleh, fikih jihadnya Imam Ahmad juga boleh. Bodoh di sini Pak, bodoh. Adapun kalau perbedaan itu perbedaan fikih yang nggak ada hubungannya sama manhaj, ya. Sedikit aja nggak masalah. Tetapi kebanyakan bodoh, syarat-syaratnya apa, kapan kita harus berjihad, kapan wajib, apakah semua orang itu harus berjihad, di mana kita berjihad, itu syarat-syaratnya ada. Tapi orang-orang ini yang mengatakan dia jihadi dan kelompok jihadi belas nggak mikir masalah ini. Saya kasih sebuah percontohan, bahkan ini pengalaman saya pribadi. Saya waktu di Jogja ada sebuah pondok yang nggak usah saya sebutin. Saya dulu pondok di situ setelah lulus dari Al-Azhar, ya, untuk tahfidz. Nah, mereka tahu karena ini pondok umum, ya, bukan pondok Ahlussunnah. Pada waktu itu belum banyak pondok tahfidz Ahlussunnah wal Jamaah, belum banyak Pak. Ya, waktu zaman saya, jadi saya pondok begitulah, pondok tahfidz. Guru saya guru NU, terus terang ya. Guru saya itu NU Pak, guru tahfidz saya, dan masya Allah saya menghormati beliau karena beliau baca Al-Qurannya masya Allah. Dan beliau ada guru saya yang membuat saya bisa hafal Al-Quran, ya. Dan saya sering bacanya dibenerin beliau masya Allah. Tetapi yang jadi masalah adalah pada waktu itu pemimpin pondok, bukan guru nih, pemimpin pondok. Pemimpin pondok itu bukan dari mereka saudara-saudara kita di NU, bukan. Ya, dari kelompok-kelompok jihadi, kalau boleh saya katakan kelompok jihadi. Mereka tahu saya di Al-Azhar. Saya di Al-Azhar. Kemudian beliau ini setiap minggu sering ngadain kajian tafsir di masjid situ. Jadi setiap minggu saya hadir, ya masalah lah, hadir lah ngobrol. Kebetulan Pak, saya nggak ada. Karena waktu itu saya sorenya harus setoran. Saya ngejar setoran, jadi saya pergi ke masjid mana, saya hafalan. Nah, ada kajiannya beliau. Di kajiannya beliau, karena ini Sidratul Muntaha ini nggak ada di tempat ini, nggak ada di masjid ini. Dan dia dari Al-Azhar. Dia ngomongnya amburadul Pak, jelek-jelekin saya di kajian. Jadi dia mengatakan ini Sidratul Muntaha ini ya, itu dan kelompoknya itu pengecut. Di masjid Pak ngomong kayak gitu Pak, pengecut. Kenapa? Dia itu nanti kalau baru diserang pemerintah baru angkat senjata, dia telat. Kalau kita enggak, kita serang dulu pemerintahan. Buset, dah gitu toh, saya dapat laporan dari teman saya, segera gini. Oh, berani ini orang ini. Tak laporin ke pusat. Tak laporin ke pusat atasnya, kemudian orang ini diberhentikan. Tak laporin gini, panggil. Jadi kenapa ngomong gini? Biar bising dia. Kalau saya orang kayak gitu nggak takut Pak, ayo maju sini debat. Mereka berani ngomong di belakang itu, Pak, depan saya berani nggak? Tak ada pun orang kayak gitu. Ya, ngomong di belakang masalah jihad sama sekali. Mereka itu pikirnya gini, daripada sebelum pemerintah nyerang kita serang dulu pemerintah. Ngomong kayak gitu di masjid, berani banget orang ini. Lihat Pak, mereka mengatakan, ini kelompok jihad. Tapi jauh sekali dari yang namanya syarat jihad. Kemudian bagaimana caranya berjihad, jauh. Kita yang sudah paham, kita bisa tahu ini salah, 1, 2, 3, 4, 5 salah semua. Maka Pak, ya, kita itu perlu belajar kayak gitu, biar tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan pun kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa jihad itu nggak seperti itu yang dikatakan mereka. Mereka itulah justru yang merusak dakwah. Ya, justru image jihad itu sebagai apa? Sebagai sesuatu yang serem. Islam itu serem. Islam itu sadis, Islam itu begini. Padahal mereka sendiri yang merusak. Jihad nggak kayak gitu. Ya. Ini dibahas di buku ini.
Bahwasanya salah satu sebab terbesar kenapa orang itu benci manhaj salaf, ya ini mereka ini membuat dakwah salaf itu hancur, membuat dakwah salaf ini rusak gara-gara orang-orang kayak gini nih. Dia ngaku salaf, kita mengikuti para sahabat, contohnya begini, padahal sama sekali tidak ada, ya. Padahal mereka itu sama sekali gak paham masalah fikih jihad. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ayo ikhwah. Makanya di sini benar perkataan beliau itu sama kayak pengalaman saya. Bagaimana bisa nyebut jihad? Mereka itu belas surut jihad itu nggak tahu sama sekali, nggak ada sama sekali tentang masalah jihad. Dan yang ngomong gitu Pak, ini adalah Syekh Shalih Suhaimi, ya kan, Abdul Salam ibn Salim As-Suhaimi. Dan beliau adalah guru fikih, jadi beliau tahu bener tentang masalah jihad itu. Beliau sangat tahu, paham apa syarat-syarat jihad itu beliau paham. Nah orang-orang kayak gitu tidak paham masalah jihad, asal semangat yuk kita jihad, yuk kita jihad. Nah, ya. Jihad itu mulia Pak. Sedikit saya ingin mengomentari masalah jihad, karena Nabi mengatakan wazir watu sanami al-jihad. Jihad itu berada di puncak. Artinya anggap aja ini sebuah rumah gini Pak. Jihad itu atapnya. Nah ininya harus ada pondasi, kemudian tiangnya harus ada, baru kemudian bangun atap. Tidak mungkin orang itu tiba-tiba bangun atap, ambruk Pak. Maka Nabi mengatakan wazir watu sanami al-jihad. Yang paling puncak di atas itu jihad. Terus dasarnya ini apa? Dasarnya adalah akidah Islamnya dulu, imannya diperkuat dulu. Tiangnya apa? Tiangnya sholat. Jadi dia harus beriman dulu, membangun iman yang benar, kemudian rukun Islamnya ditegakkan, ya, sholat, zakat, puasa, haji, baru bangun yang paling atas, jihad. Tidak tiba-tiba dia belajar sholat, wah ayo jihad. Dari mana? Modal semangat toh itu, ya. Makanya orang-orang seperti ini yang rusak dakwah itu orang-orang seperti ini. Selanjutnya ayo ikhwah. Wa innal ibrata hiya bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfad wal musammayat. Kata beliau yang dianggap itu adalah hakikatnya. Ya, hakikatnya dan maknanya, bukan sekedar nama tok dan ngaku-ngaku. Enggak. Yang kita anggap orang ini sebagai orang yang mengembar-gemburkan masalah jihad, mengembar-gemburkan masalah dakwah salafiyah, padahal enggak salaf sama sekali isinya. Maka kata beliau, yang dianggap al-ibrah, yang dianggap itu adalah hakikat orang tersebut, bukan ngaku-ngakunya apa. Lida yajibu tanabbuh lil khalti wa tadlil mawjud fi sahatil islamiyah al-yawm. Kalau begitu kata beliau, wajib orang itu harus hati-hati terhadap al-khalat, sebuah kerancuan kebodohan, wa tadlil dan kesesatan al-mawjud fi sahatil islamiyah al-yawm, yang mana terjadi di umat Islam pada hari ini. Kemudian beliau mengatakan wa yajibul amal ala tasfiyatil Islam mimma ulsiqa bihi mimma laisa minhu. Maka wajib ini bagi para dai ayyuhal ikhwah, ya, kata beliau, kita harus tasfiyah, membersihkan. Ya, makanya ada istilah dalam dunia dakwah itu tasfiyah wa tarbiyah. Atau pernah dengar Pak? Itu ada namanya tasfiyah wa tarbiyah. Itu salah satu pembahasan dalam fikih dakwah. Itu ada tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dulu baru ditarbiyah, bukan ditarbiyah dulu baru ditasfiyah. Apa artinya tasfiyah ayo ikhwah? Tasfiyah itu adalah pembersihan. Dibersihkan dulu tentang yang mana itu tidak dalam Islam. Kita kalau dakwah ke masyarakat, maka kita harus membersihkan sesuatu yang mana itu bukan Islam. Oh Mas, ini ibadah ini bukan dari Islam, dibersihkan dulu. Ya. Oh Mas, ini bukan dari Islam, manhaj kayak gini bukan dari Islam. Itu ditasbih, dibersihkan segala sesuatu yang tidak bukan dari Islam, kita katakan seperti itu. Masa itu baru ditarbiyah. Kita baru mentarbiyah anak-anak kita, kemudian kita ajari begini, kita ajari begini. Tapi yang pertama kali sebagai dai dia itu mentasbiyah. Itu sudah menjadi sebuah pelajaran umum, ya. At-tasfiyah wa tarbiyah. Kita tasfiyah dulu, kita bersihkan dulu, baru kita tarbiyah. Maka di sini beliau mengatakan yang paling wajib apa? Tasfiyah dulu. Tasfiyatul Islam mimma ulsiqa bi mimma laisa minhu. Ya. Membersihkan Islam dari sesuatu yang itu bukan Islam, tapi ditempelkan kepada Islam. Kemudian apa? Wa tarbiyatun nasil muslim alal Islam. Baru kemudian tarbiyah. Loh, ya. Sama, Pak. Ya, istilah sama. Ditasfiyah dulu baru ditarbiyah. Baru kita ajari apa? Siapa itu Anas ya al-muslim alal Islam, pemuda-pemudanya kita ajari.
anak-anak mudanya. Kenapa? Karena yang paling bermasalah, yang paling semangat itu biasanya anak muda, Pak. Anak muda, mereka ketika dikompori sedikit, oh ini jihad itu ya, apa namanya, fadilahnya besar sekali, oh ya kita kan jihad. Muda semangat. Ya. Ini apa namanya? Ada orang yang telah menghina Islam. Ayo kita demo semangat lah muda. Padahal jauh sekali itu mereka dari ini. Cuma modal semangat atau ilmu Allah. Maka di sini beliau mengatakan apa? Tarbiyah an-nas al-muslim. Pemuda yang mereka baru muncul gitu. Karena memang mereka yang semangat. Ya, harus dikasih ilmu, ditarbiyah dengan ilmu. Bukan ditarbiyah dengan modal semangat atau motivasi atau enggak, tapi dengan ilmu. Kata beliau, at-tarbiyah an-nas al-muslim al-islam al-haq al-mustasqa minan nabi shafi. Yang mana ditarbiyah terhadap Islam yang benar. Al-mustasqa diambil dari sumber yang benar. Apa itu? Kitabullah wa sunnatul rasul. Kitabnya Allah, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi, yaitu al-hadis. Cukup? Enggak. Perhatikan, wifqa fahmi salafil ummah, yang cocok dengan pemahaman salaf. Ya, dibantu dengan apa? Dengan pemahaman para salaf. Jadi tidak sekedar menggunakan Al-Quran, tidak sekedar menggunakan hadis, tapi juga menggunakan apa? Pemahaman para sahabat. Bagaimana sahabat itu memahami ayat ini, bagaimana sahabat itu memahami hadis ini. Tidak sekedar oh dikasihkan hadis, tidak sekedar oh dikasihkan apa namanya Al-Quran. Enggak, Pak. Saya pernah, ya saya sering sekali seperti itu, Pak, baca buku masalah jihadnya mereka, buku-buku jihad kelompoknya mereka, kelompok jihad. Karena saya pengen tahu, saya baca itu belas nggak ada fikih jihad. Yang mereka lakukan apa? Mereka memberikan semangat jihad itu apa namanya, fadilahnya 1, 2, 3, 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini apa namanya hadis begini. Kemudian sebutkan pahlawan jihad di Palestina ini. Fikihnya mana? Bahas fikihnya mana? Dia cuma memotivasi motivasi fikih jihadnya nggak ada. Lupa. Akhirnya orang cuma semangat tok, tapi ilmunya rawono. Ya. Makanya perlu yang namanya tarbiyah ayyul ikhwah. Selanjutnya ayyul ikhwah, wadawud an hadha din, dan juga harus menjaga ya agama ini. Wa idharu bil madar al-laik, dan kemudian menampakkannya dengan penampakan yang cocok. Kemudian beliau mengatakan di sini, walaqad manallahu ala ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ikmali diniha. Nah, ini penting ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umat Nabi Muhammad dengan sebuah kenikmatan. Apa itu ikmal din? Agama yang sempurna. Agama yang sudah sempurna, enggak kurang maksudnya, Pak. Ya. Sempurna di sini itu maksudnya enggak perlu tambahan. Ya, penyempurnaan agama di sini maksudnya adalah tidak perlu tambahan agama atau ibadah lain. Wa itmam nikmati 'alaiha, dan kemudian menyempurnakan nikmatnya. Wa radahu anha bil Islam alladzi la yuqbalu dinan siwa. Afwan. Dan kemudian Allah meridhoi agama tersebut. Dan kemudian tidak menerima agama kecuali Islam. Dan kita potong azan dulu. Kita teruskan sebentar.
Baik ya ikhwan, kita teruskan sedikit. Dua ayat ini kita baca kemudian kita tutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Nanti insyaallah kita akan bahas lebih dalam lagi ya ikhwan. Dan karena ayat ini akan kita ulang-ulang lagi ya. Jadi ini adalah ayat yang turun untuk mengatakan bahwasanya Islam itu sudah lengkap, nggak perlu tambahan, nggak perlu ada bid'ah yang lain, sudah lengkap. Apapun ibadah dalam Islam sudah selesai, nggak perlu ada tambahan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili." Surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima." Ada jalanku dan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah, suruh ikuti, perintah mengikuti. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Maka jangan mengikuti subul. Nanti kita akan bahas lagi tafsir ayat ini. Jadi jangan mengikuti jalan-jalan yang berada di samping itu. Apa fatafarraqu an sabili, fatafarraqu bikum an sabili. Maka kalian akan berpecah belah. Maka dari sini ayat ikhwan, mengapa orang itu berpecah belah? Ada sekarang orang-orang itu membuat kelompok-kelompok dan berpecah belah. Satu dari ayat ini loh, Pak. Satu, karena dia tidak mengikuti manhaj salaf. Ketika dia tidak mengikuti manhaj salaf, pasti melenceng dan pasti akan membuat jalan sendiri. Dan ini ayatnya, surat Al-An'am ayat 153. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dua ayat ini akan dibahas di dalam bab sendiri, insyaallah lebih detail lagi. Kita tutup ya kajian pada hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.